Halo saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan ya. Saya di pastoran tentu saja, mau olahraga. Ini di belakang saya ini Romo Jeff. Benar ya Romo? Dari mana sih? Dari Ende. Ende ya, Keuskupan Ende, Romo Projo Ende. Dan satu lagi ini Romo Hiro. Saya Romo Hiro. Dari Keuskupan Ruteng, Flores Barat. Oh, saya yang di tengah-tengah ini sangat minder dengan mereka berdua. Astaga. Ini adalah kandidat doktor yang akan segera promosi kedokterannya. Bener kan Romo? Ya, mudah-mudahan. Kapan sih Romo rencananya? Kalau tidak ada halangan akhir semester ini. Dan saya ikut senang loh, karena ketika saya menyebut Bapak yang terhormat Mahasin Muhammad, itu teman saya dulu ya, Profesor Muhammad. Ternyata promotornya Romo ini, dan itu sahabat saya waktu dulu. Luar biasa ya. Romo Jeff masih di sana. Romo, saya ingin berbincang dengan Romo Hiro. Oke. Oke. Ya apa? Tadi yang saya kirim balik itu. Balik ya. Bisa ditunjukkan? Tidak. Oh, asik ngobrol. Berarti kamu berempat sama suster junior ganggu mau tua semua tuh. Dengan kami ke sana itu dia Romo Hiro. Wow. Halo Romo Hiro. Ini Romo Hiro ya. Romo dari mana asalnya? Saya dari Ruteng. Ruteng. Flores Barat ya. Daerah yang sangat dingin ya Romo. Ya, Ruteng ya dingin. Ruteng Dingin. Oh, dasar sekali. Memang itu kesusahan sendiri. Ya, Keuskupan sendiri. Sejak dulu. Sejak dulu. Oke, bukan pemekaran ya. Umatnya ada berapa Romo di Ruteng, Keuskupan? Karena 800.000. Wow, kita sepertiganya. Kita 350-an ya Romo dan iya. Semarang. Enggak banyak. Nah, kemudian Romo Projonya ada berapa di Ruteng ya? Sekarang 200 juta persis, 200 lebih lah. Banyak dong. Lebih banyak dari Keuskupan Semarang ya? Semarang Maksudnya enggak ya, Semarang paling beda besar. sedikit. Lebih ya? Beberapa tahun lalu Semarang lebih banyak. Romonya ya. Ya. Romo Projo. Oke. Ya. Nah, sekarang sama. Mungkin Saudara-saudara, Romo Hiro ini studi untuk program doktorat di UIN, Universitas Islam Negeri Kalijogo, Sunan Kalijogo, Yogyakarta ya. Nah, Romo memang pengajar ya di sana, dosen di perguruan tinggi Katolik di Ruteng, perguruan tinggi keagamaan. Apa itu anunya Romo? Maksudku universitasnya apa di Ruteng itu? Di Ruteng ada dua sih. Ada satu universitas Katolik yang namanya Unika Santo Paulus. Oke. Ada juga sekolah khusus keagamaan, sekolah tinggi pastoral Santo Sirilus Ruteng. Seperti di Semarang itu kita punya STPK, Semarang. Seperti itu di bawah Kementerian Agama. Di bawah. Hebat sekali ya. Dan Romo yang di Unika atau yang di? Saya secara khusus di Stipas. Iya. Sekolah tinggi pastoral. Oke. Dan Romo ini studi di, seperti saya katakan, di Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Universitas Islam yang sangat terkenal. Dan Romo ini langsung menjadi keheranan kami, Romo. Pastor Katolik studi di Universitas Islam. Seperti apa itu, Romo? Kenapa ke sana? Sebenarnya pertama kami yang berada di bawah, sekolah-sekolah kami berada di bawah naungan Kementerian Agama. Kemudian saya konsultasi dengan pihak Dimas Katolik. Bagaimana kalau saya pilih di UIN ya? Karena juga dari segi tenaga kependidikan ya, profesor UIN dan kurang di UIN ini banyak profesor, profesor hebat. Nah, saya coba ke sana. Ya. Lalu saya ikut tes
Tes itu dalam bentuk bahasa Arab loh. Apanya tesnya? Oh, apa bidang studi atau pendalaman Romo di program doktorat ini? Kalau nama ini konsentrasinya Islamic Studies, tapi kami sekaligus belajar tentang interfaith, ya, antar agama. Mungkin di prodi S1 S2 disebut dengan ini ya, dengan perbandingan agama. Tapi di prodi S3 disebut dengan ini interfaith, perbandingan agama atau interreligious di UGM. Gitu. Romo, apa yang menarik dengan yang Romo sedang pelajari? Nanti kegunaannya untuk apa? Iya, yang menarik itu adalah pemikiran-pemikiran baru dalam studi Islam. Ya. Yang selama ini, terutama waktu saya S1, S2, kosakata saya tentang keilmuan Islam itu hanya sebutan beberapa filsuf, misalnya Al-Kindi, Ibn Rus, Ibn Sina itu aja. Tapi setelah masuk di UIN, ada begitu banyak referensi filsafat Islam yang dan pemikir-pemikir Islam yang hebat dan luar biasa, yang mungkin saya harus akui bahwa mungkin dulu diabaikan ya studi-studi itu dalam produk ilmu pengetahuan, terutama gereja Katolik. Cara berpikir mereka begitu cair saya melihat filsuf itu tentang agama dan keagamaan, gambaran tentang Islam seperti apa, cara interpretasi teks itu seperti apa. Itu kita mendapat pengetahuan. Saya senang karena ternyata ada background keilmuan mereka yang mengatur cara berpikir atau cara interpretasi teks yang menurut mainstream di Indonesia sangat revolusioner atau sangat bebas. Oke, baik Romo. Ini kan untuk konsumsi yang sangat biasa. Pertanyaannya langsung, nanti Romo lalu mau jadi apa di sana dan kegunaannya apa untuk masyarakat atau umat di Ruteng atau di Indonesia? Ya, pertama saya dosen dan saya mengajar pasti di ilmu-ilmu keislaman itu. Tujuannya supaya mahasiswa tidak hanya mengetahui tentang keagamaan Katolik, dia harus tahu juga tentang Islam. Apalagi misalnya dunia yang masih dipenuhi dengan cerita Islamofobia ya. Jadi mahasiswa kita jangan hanya belajar tentang Katolik, tapi belajar juga tentang ilmu keislaman. Jadi supaya mahasiswa punya gambaran yang seimbang lah antara Islam atau Katolik itu. Jadi berpikirnya itu kalau bahasa para filsuf di situ berpikirnya multidisiplin, jangan monodisiplin ya. Itu tuh kritik bagi kita menurut saya di gereja. Di seminari cenderung hanya memberikan satu mata pelajaran keagamaan saja. Kenapa tidak belajar agama yang lain dan mendalaminya? Dan juga gurunya siapa? Jangan sampai gurunya bisa kita Amerika begitu Romo. Betul. Yang mengajar Islam justru bukan orang Islam. Iya. Apakah dengan begitu Romo merasa atau bukan Romo tapi ilmu yang Romo tawarkan nanti dan harus sosialisasikan akan berguna untuk masyarakat pada umumnya? Saya optimis itu berguna supaya cara berpikir mereka, apalagi berita-berita tentang saudara-saudara kita yang Muslim di media ini kan cukup ini ya. Menurut saya tidak seimbang. Ada istilah mediatisasi Islam itu kuat sekali, gambaran yang negatif yang banyak keliru, sekali. ya. Jadi paling kurang dengan cara saya berbicara atau mengajar itu bisa sedikit. Mudah-mudahan ya dari mahasiswanya, ke semua masyarakat gitu ya. Dan pasti Romo juga tidak berhenti hanya mengajarkan. Ya, juga panggil ke sana kemari untuk memberi pencerahan. Kegiatan pastoral itu kan banyak. Iya. Romo terakhir. Romo bisa memberi kesaksian apa tentang atmosfer studi Romo di sana, tentang mahasiswanya, tentang dosennya. Dari segi atmosfer itu sangat membantu dinamika hidup keagamaan menurut saya. Toh UIN itu termasuk satu kampus yang moderat ya, dan umumnya para dosen itu kan selalu dari NU dan Muhammadiyah. Kalau mereka tahu bahwa itu seorang Romo, lalu orang-orang komunitas di situ seperti apa sih? Pada umumnya para dosen itu mereka itu studi luar negeri dan di perguruan tinggi Katolik atau Kristen. Jadi saya juga heran, mereka tidak asing loh, familiar sekali menyebut Romo Frater. Iya, betul. Romo Frater itu, Suster itu tidak asing. Dan itu saya senang. Dan para dosen yang memperkenalkan kepada pegawai itu loh Romo. Oh iya. Dari komunikasi itu, Iya. kalau komunikasi formal, mereka menyebut kami ini, menurut saya, misalnya bapak saja. Di komunitas UIN Romo nyaman?
Nyaman. Nyaman secara personal gitu kan, Nyaman, punya nyaman. banyak sahabat. Ya. Soalnya pasti orang bertanya di Universitas Islam orang Katolik itu seringkali sangat tertutup ya dan heran. Benar. Setiap kali saya bertemu dengan orang atau mahasiswa kita lah yang kuliah di Jogja, setelah Indonesia lalu perkenalkan, kok belajar di UNB apa bukan di UGM? Ya. Padahal menjadi lebih kaya karena apa itu yang ya. kamu takutkan kuliah di Luar Universitas biasa. Islam? Ya. Baik, Saya Romo. fine Ya, good ya. Hebat sekali. Dan begitu luar biasa kan para dosennya. Sampai diskusi dengan mereka. Romo punya pesan apa pada umat kita Katolik dimanapun sebagai Ya. seorang akademisi dan studi di komunitas saudara-saudari kita Muslim? Ya, kalau saya ingin berpesan, kalau ada anak-anak kita yang punya minat ya untuk studi di perguruan tinggi Islam, janganlah takut. Ya, kalau sudah diberi akses untuk menerima mahasiswa dari luar, ya kita harus berani masuk untuk mengetahui cara, karena di situ tidak ada dialog yang informal itu, kita bisa duduk santai di mana, kita bisa dialog, dan di sana kita temukan pemahaman kita masing-masing. Jangan sampai selalu curiga tuh kita, mereka mencurigai kita juga mencurigai mereka. Hebat sekali. Dengan ada dialog informal, duduk sebentar sudah saling oh ternyata begitu. Mudah-mudahan studi dan peran Romo nanti menjadikan harmoni negeri ini semakin menggembirakan untuk semua ya Romo ya. Selamat belajar. Salam untuk Profesor Mahasin Muhammad. Oke, terima kasih akan disampaikan Romo. Ya.